saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kembali kepadamu. Kami mau bersyukur untuk segala yang boleh kami terima daripadamu. Padahal sesungguhnya kami ini orang yang tidak layak karena keberdosaan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang penuh kasih, mau mendekap kami. Bolehlah kiranya kami memohon kembali kepadamu, agar kami dilayakkan juga untuk menerima berkat firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 13-15. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah bermegah hanya dalam salib Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagian orang sangat bangga bila menggunakan atribut-atribut keagamaannya. Demikian pula, mereka sangat bangga untuk menunjukkan kesalehan dalam menjalankan ritual peribadatannya yang diatur sedemikian rupa, baik waktu, tata cara, dan syarat-syaratnya. Jemaat Kristen Yahudi di Galatia tetap menjalankan hukum Taurat seperti sunat bagi laki-laki, makan makanan halal, dan memelihara hari Sabat. Mereka menganggap dirinya lebih saleh karena menjalankan hukum Taurat bila dibandingkan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan sebagian dari mereka memaksa agar orang Kristen non-Yahudi harus melakukan hal yang sama, mengikuti aturan hukum Taurat. Semua laki-laki non-Yahudi juga dipaksa harus disunat. Mereka bermegah bila berhasil memaksa orang Kristen non-Yahudi. Bermegah yang sama artinya dengan membangga-banggakan diri. Jadi ternyata orang bukan hanya membanggakan diri karena harta benda dan jabatan yang dimilikinya, tetapi orang pun membanggakan diri dalam hal spiritual. Tindakan mereka memperlihatkan betapa menjadi sempitnya arti sebuah ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di jemaat Galatia membuat Rasul Paulus kecewa, sehingga menjadi latar belakang baginya untuk menulis isi surat bagi jemaat di Galatia ini. Beberapa kali ia menegaskan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, dan iman itu telah datang. Galatia 3 ayat 24-25. Kristus telah memerdekakan, dan sebagai orang yang merdeka, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan pada bagian akhir suratnya, Paulus mengatakan bahwa ia hanya mau bermegah hanya dalam salib Tuhan,
Dia tidak mau bermegah dalam hal sunat yang hanya bersifat lahiriah. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang lebih penting adalah menjadi ciptaan baru. Paulus benar-benar memegahkan salib Kristus, salib yang saat itu dianggap paling hina. Betapa tidak, salib pada zaman itu dipandang buruk, suatu bentuk hukuman yang hanya diperuntukkan bagi orang jahat, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Tetapi tetap saja Paulus bermegah, berbangga karena salib Kristus. Baginya, salib adalah kekuatan dan kemenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini, apakah kita sudah memahami arti salib di dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita berani menyatakan secara terang-terangan kebenaran salib itu di tengah-tengah kehidupan kita? Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi, seharusnya salib menjadi satu-satunya yang boleh menjadi kemegahan kita. Kita yang telah diselamatkan karena iman kepadanya, hidup di dalam Kristus, menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Kita akan menerima damai sejahtera dan rahmat sebagai pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Rasul Paulus, mari kita juga bermegah hanya dalam salib Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Betapa kami bersyukur mempunyai penebus yang menyelamatkan kami di atas kayu salib telah mati dan telah Engkau bangkitkan sebagai bukti kemenangan atas maut. Kami percaya kepadamu. Kami memohon, tolonglah kami agar kami benar-benar menjadi ciptaan baru. Kami ingin bermegah hanya di dalam salib Tuhan saja. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup ini hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.